Pagi itu, di negeri Uz, matahari muncul seperti biasanya, menyebarkan kehangatan di atas lahan hijau tempat ribuan domba dan unta milik Ayub merumput. Ayub, individu yang beriman, tulus, takut kepada Allah, dan menghindari kejahatan. Baru saja menyelesaikan persembahan korban bakaran, untuk anak-anaknya sebuah ritual biasa, untuk menyucikan mereka, jika mereka telah berdosa dalam hati mereka. Ia tidak menyadari, bahwa pada hari itu, ketenangan hidupnya akan runtuh, akibat serangkaian badai yang tak terduga. Ayub duduk di teras rumahnya yang besar, mungkin sedang memikirkan anugerah yang telah Allah berikan kepadanya, 7 putra, dan 3 putri, kekayaan melimpah. Beserta kehormatan di kalangan kaumnya, ia merupakan orang yang paling kaya di seluruh kawasan timur. Akan tetapi, kedamaian itu tiba-tiba terganggu. Dari jauh, seorang budak berlari dengan napas terengah-engas, wajahnya sangat pucat dan napasnya tergopoh-gopoh. "Tuan!" Ia teriak, suaranya serak akibat ketakutan. Sapi-sapi sedang membajak, dan keledai-keledai merumput di sekitarnya. Tiba-tiba orang-orang Sheba datang menyerang dan merampas segalanya. Mereka membantai para hamba menggunakan pedang dan hanya aku yang selamat untuk memberitahu kamu. Ayub terkejut. Belum reda keterkejutannya, bahkan budak itu belum usai berucap ketika seseorang lagi tiba dengan cepat. "Tuan," ucapnya yang kedua, suaranya bergetar. Api Tuhan telah turun dari langit dan membakar domba-domba serta para penggembala. Semuanya terbakar menjadi debu. Hanya aku yang tidak sempat memberitahumu. Dada Ayub menggema. Kedua tangan itu mungkin menggenggam kuat. Domba-domba yang tak terhingga, hilang dalam sekejap. Belum sempat ia mencerna kabar buruk yang kedua, seorang ketiga datang. Napasnya terengah-engah, matanya menunjukkan ketakutan. "Tuan," ujar budak ketiga, "kaum Kasdim telah membentuk 3 kelompok dan menyerang unta-unta. Mereka merebutnya dan membunuh para hamba dengan senjata. Hanya aku yang tidak sempat memberitahumu." Tiba-tiba, semua harta Ayub, yang merupakan hasil kerja keras dan anugerah Tuhan selama bertahun-tahun, hilang dalam beberapa jam. Hatinya mungkin merasa hancur, tetapi ia masih mencoba bertahan. Ia mungkin beranggapan kekayaan dapat dicari kembali, namun insiden masih belum selesai. Sebaliknya, yang paling buruk baru akan tiba saat budak ketiga belum selesai menyampaikan pesan, seorang keempat, dengan wajah lebih menyeramkan dari yang lain, berlari mendekat. Ia tidak mampu lagi berbicara dengan normal. Suaranya serak, napasnya hampir habis. "Anak-anak Anda, Tuan," ujarnya, suaranya hampir tak terdengar, dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Mereka tengah menikmati makanan dan minum anggur di kediaman kakak mereka. Tiba-tiba, badai kencang menerpa dari ujung padang gurun dan melanda ke 4 sudut rumah tersebut. Bangunan itu runtuh mengenai mereka dan semuanya meninggal. "Aku saja yang tidak sempat memberitahumu." Ucapan terakhir itu seperti pukulan palu yang menghantam hati Ayub. Anak-anaknya, 10 anaknya, semua tewas dalam satu saat, pada satu hari yang mengerikan. Seluruh kekayaannya hilang dan sekarang, anaknya, penerus warisannya, masa depannya, semua dicabut dengan paksa. Dalam sekejap, Ayub, orang dengan kekayaan dan kehormatan tertinggi di Uz, berubah menjadi seorang yang miskin, berduka dan kesepian. Ia berdiri, meropek pakaiannya, mencukur rambutnya, simbol kesedihan yang teramat dalam, lalu jatuh ke tanah. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ia tidak menyalahkan Allah. Dengan hati yang remuk, namun semangat yang tetap kuat, ia mengucapkan, "Dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mencabut, dipuji nama Tuhan." Dengan demikian, pada suatu hari yang mendung, Ayub kehilangan segalanya. Namun, dalam duka tersebut, ia menunjukkan kedalaman imannya menjadi contoh ketahanan yang abadi bagi generasi-generasi berikut. Ini bukanlah penutup cerita, tetapi permulaan dari tantangan yang lebih besar.